perkenalkan, saya sebagai host Muhammad Dimas Prayata dan narasumber saya Ibu Ari Cahyani STTPD MTDM. Hari ini kami bakalan podcast dengan penyampaian tema hukum alam semesta. Ibu jelaskan dulu hukum alam semesta itu gimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, untuk mengisi acara Ramadan belajar di rumah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang hukum semesta ya. Hukum semesta itu ada banyak ya, ada sekitar 20 sampai 25. Tapi untuk saat ini Ibu akan menjelaskan 3 hukum saja. Nanti anak-anak bisa catat ya. Sebenarnya begini anak-anak ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatur hambanya, makhluknya, ya kita ini semua manusia dengan menggunakan hukum semesta atau biasa kita sebut itu sunatullah gitu ya. Nah, untuk hukum semesta yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah hukum cermin langit ya. Nah, anak-anak kan tahu ya cermin itu apa. Dimas tahu cermin ya? Tahu. Yang tampak di cermin itu siapa? Diri kita sendiri. Diri kita ya yang bercermin, seperti itu ya, seperti itu. Nah, di alam semesta ini itu seolah-olah ada cermin besar ya, cermin besar kayak di langit itu loh. Cermin itu akan memantulkan diri kita. Nah, diri kita itu yang seperti apa? Yang dipantulkan adalah pikiran dan perasaan kita. Anak-anak mungkin setiap hari berdoa itu, misalkan berdoa itu waktunya 5 menit misalkan ya. Nah, kali misalkan setelah sholat 5 waktu berarti 5 menit kali 5 menit lagi 5 menit kali 5 berapa? 25 menit ya, 25 menit. Padahal sehari ada berapa jam sehari? Ada 24 jam. 24 jam ya. Kalau 25 menit itu kan kita anggap setengah jam aja ya. Berarti masih ada 23 setengah jam kita nggak berdoa. Nah, itu anak-anak yang dibaca oleh cermin semesta itu adalah apa yang kita pancarkan dari pikiran dan perasaan kita. Misalkan begini, kita berdoa misalkan, ya Allah jadikan saya orang sukses gitu ya. Tapi yang dipancarkan di kehidupan sehari-hari yang 23 setengah jam itu, dia selalu dalam keadaan takut, keadaan sedih, keadaan marah ya kan. Justru itu yang dikabulkan. Jadi yang namanya jalur langit itu dia harus sesuai, dia harus mengkondisikan pikiran dan perasaannya selalu berani, terus dia bersyukur kayak gitu. Itu yang dipancarkan. Jadi kalau berdoa itu jangan memancarkan rasa kekurangan, tapi pancarkan rasa sudah punya, bersyukur. Misalkan Dimas pengen HP ya, pengen HP. Kan kalau pengen aja itu kan kekurangan istilahnya. Ya, aku pengen HP lah yang bagus, iPhone Pro Max berapa? 18 kan. Itu kan perasaan ini yang dipancarkan adalah kekurangan, ya kan? Kekurangan. Padahal sebetulnya kalau yang mau benar secara teori hukum semesta ya, dia nggak kayak gitu berdoanya. Ya Allah, terima kasih saya sudah punya HP iPhone Pro Max 18 kayak gitu. Jadi walaupun belum ada tapi disyukuri dulu. Nah, itu jadi yang terpancar di cermin semesta itu rasa syukurnya, rasa sudah punya. Maka itu nanti yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Terus yang kedua, hukum semesta yang kedua itu hukum law of projector ya, atau bisa juga kalau disebut law of attraction atau hukum tarik menarik atau hukum ini proyektor. Proyektor itu kan ada layar, ada juga sumber gambarnya ya. Misalkan layar, ada juga laptopnya, ya kan?
kan. Terus kira-kira gambar yang ada di layar dengan di laptop itu sama enggak? Sama ya. Seandainya di laptop itu gambar orang perang, kira-kira di layar gambar apa? Orang perang. Kalau di laptop gambar orang yang ada di padang rumput yang hijau, kira-kira gambar apa? Orang yang di padang rumput itu. Iya, seperti itu anak-anak ya. Jadi apa sih yang dimaksud layarnya itu tadi? Kan law of proyektor ya. Yang ada di layar itu sebetulnya adalah realitas kita sekarang. Sedangkan yang sumbernya atau laptopnya itu juga pikiran dan perasaan kita di masa lalu. Paham ya? Jadi realitas kita sekarang seperti apa itu merupakan hasil dari pikiran dan perasaan kita di masa lalu gitu loh. Nah, tapi kalau realitas kita yang akan datang itu adalah hasil dari pikiran dan perasaan kita yang sekarang. Jadi misalkan di realitas kita sekarang kita jadi anak yang gagal, jadi anak yang nakal, gitu loh. Misalkan seperti itu. Berarti ini kan realitas yang sekarang aja, jangan lihat realitasnya, abaikan realitas. Kalau mau mengganti di layarnya anak-anak, kita ganti di mana? Layarnya kan dihapus atau laptopnya diganti tayangan? Di laptopnya. Jadi semudah itu sebenarnya kita itu mengganti diri kita yang lebih baik. Ganti pikiran dan perasaan kita. Caranya kayak apa, Bu? Ya begini aja. Kamu kalau sekarang misalkan pada realitas kamu ini anak yang nggak sukses di kelas ya, ganti pikirannya, oh aku pasti sukses. Nah, kalau sudah ada niatan kayak gitu, niat ini menggerakkan tubuhnya, oh saya belajar lebih baik gitu loh. Jadi yang pertama itu memang anak-anak pikiran dan perasaan itu harus dibagi dulu ya, karena itu nanti munculnya niat di situ. Terus realita kita sekarang bisa berbeda. Contohnya misalkan kita ingin ya banyak uang. Misalnya kita sedih, aku tidak punya uang. Nah terus itu diganti di pikiran dan perasaannya. Cari buku, meningkatkan perasaan, disyukuri dulu apa yang kita punya. Oh, alhamdulillah orang tua masih ngasih sangu nih 10.000 sehari, itu disyukuri dulu. Jadi yang punya disyukuri dulu. Kalau sudah seperti itu, baru dia vibrasinya berubah. Kalau sudah berubah, apa ya yang kira-kira kebiasaan yang nggak baik yang mau saya rubah supaya saya banyak uang, ya kan? Misalkan dari 10.000 dia nabung 5.000. Kan kalau punya uang biar 5.000, biar 2.000 itu kan vibrasinya beda. Oh aku punya uang gitu loh. Ini biar jadi habit dulu, kebiasaan dulu gitu loh. Itu cara merubahnya anak-anak ya. Jadi nggak bisa apa-apa itu langsung orang simsalabim dari nggak baik jadi baik, nggak bisa. Atau dari baik jadi nggak baik, itu juga nggak bisa. Dimulai dari pikiran dan perasaan. Terus yang ketiga itu ada hukum energi dan vibrasi. Nah ini sudah diteliti oleh seorang psikiater ya, Dr. R. Hawkins, PhD. Maksudnya dia ini ya saintis ya, atau saintis itu ilmuwan sudah diteliti bahwa anak-anak ternyata pikiran dan perasaan itu ada ukurannya, bisa diukur ya. Ini berupa energi. Energi itu ternyata bisa diukur dengan alat tertentu dan dia dikelompokkan. Jadi kalau misalkan saya bawa ini ya, ini tabel energi Hawkins ya. Nanti misalkan ada anak-anak yang pengen tabelnya, bisa saya share ke OSIS ya, nanti bisa minta ke OSIS ya. Jadi begini, si Pak Hawkins ini dia itu membagi energi itu menjadi dua hal. Yang pertama adalah yang bagian bawah ini energi force ya, atau energi rendah ya, energi rendah. Yang kedua ini energi power atau energi tinggi ya, tinggi. Dan itu bisa diukur anak-anak. Nah, kita ambil yang terbawah dulu, malu ya, malu. Nah, malu ini kalau diukur energinya paling bawah, dia 20 ya, 20. Nah, orang yang malu energinya tuh kecil banget anak-anak.
Kalau kamu punya HP dengan energi yang 20% itu kan cepat mati anak-anak ya, cepat ya cepat low, dia sudah lowbat, jadi cepat mati. Orang yang malu, nah itu mudah sekali bunuh diri misalnya, bersalah gitu loh. Dia merasa bersalah ya, merasa bersalah masuk ke nilainya 30, itu rendah banget anak-anak. Bahkan saya ada murid saya itu begini, dia cerita-cerita yang belum terjadi ya, cerita ke temannya, saya ini mau mendapat ini itu gitu. Ini murid saya betulan nih. Nah terus ternyata apa yang diceritakan itu tidak terjadi. Akhirnya dia malu lah, sudah cerita-cerita ke kelas-kelasnya, ke teman-teman sekelasnya. Akhirnya apa? Karena malu itu dia nggak mau sekolah. Kayak gitu, memang orang malu itu energinya rendah banget, nggak mau sekolah. Akhirnya dia putus sekolah. Itu kan merugikan banget ya. Kita sudah bujuk-bujuk tapi dia tetap nggak mau. Nah itu akibat dia malu. Apalagi kalau misalkan ada anak dibully ya di kelas itu ya, itu kan dia malu ya, maka dia energinya rendah banget, nanti bisa terjadi hal yang tidak baik ya. Seperti itu anak-anak ya. Itu kalau energi yang dibawa. Terus misalkan energi yang lain adalah ini misalkan kesedihan ya, sedih itu masuk ke 75, ini termasuk rendah juga. Anak-anak kalau sedih, misalkan ada peristiwa di luar, terus sedih, kamu pikir itu kira-kira pada saat peristiwa kesedihan itu terjadi atau sepanjang hari ini dia pikir sedih. Nah ini kan seharian tuh dipikir sedih, maka itu yang terpancar sedih, maka dia akan menarik kesedihan yang lain gitu loh ya. Sama juga dengan marah itu energinya merusak anak-anak ya, merusak, jadinya nggak baik. Dia masuk energi yang force atau energi yang bawah, energi bawah. Nah baru yang atas ini power, itu dimulai dari berani ya, berani, netralitas, kemauan, penerimaan, berserah diri. Nah itu, jadi nanti ada yang mungkin nanti ya saya berikan ke OSIS tuh, misalkan dia energinya takut, nanti emosinya apa, nanti kejadiannya dia di depan sehari itu apa, seperti itu ya. Seperti jadi nanti anak-anak bisa lihat diriku ini seperti apa sih, saya posisi di mana itu. Itu namanya ini hukum energi ya, hukum energi. Ini kan ada batasnya ya, ini energi bawah dan ini ada energi atas ya. Nah seperti itu. Nah ternyata anak-anak, semua kesuksesan orang-orang yang sukses ya, orang-orang yang apa ini, pokoknya pemimpin-pemimpin, terus kebahagiaan atau misalkan gini loh, anak yang sukses finansial atau uangnya banyak gitu loh ya, relationship atau hubungan ya, misalkan dengan orang tua, dengan guru yang baik, itu adanya di sini. Mobil, rumah, suksesan semua adanya di frekuensi di atas ini, energi di atas ini anak-anak ya, energi power. Sedangkan yang sedih, malu, takut, marah, khawatir ada di sini. Kira-kira bisa ketemu enggak? Satu di bawah bergeraknya, satu di atas. Bisa ketemu enggak? Enggak kan anak-anak. Jadi bagaimana caranya supaya kamu bisa ketemu apa yang kamu mau? Motor, ya HP, ya kesuksesan. Jadi orang apa ini? Mungkin berlimpah. Jadi kamu kan harus mengganti ya, mengganti energimu itu menjadi yang energi power. Nah seperti itu anak-anak ya. Nah terus apa sih yang dilakukan oleh kita supaya kita ada di energi yang atas ya, energi power, atau supaya cermin semesta ini memancarkan hal-hal baik pada diri kita. Terus atau misalkan law of projection, bagaimana sih cara kita untuk mengubah laptop itu supaya ke realita kita sekarang itu menjadi lebih baik ya. Jadi abaikan realita, yang penting diri kita itu dibaiki. Cara membaikinya kita bagaimana? Yang pertama itu ya otomatis kita harus jadi menaikkan energi, jadi berani ya. Berani itu percaya diri kan, percaya diri. Saya bahkan melihat murid-murid saya itu dia punya talent yang bagus, pinter juga.
tapi nggak pede gitu loh anak, nggak pede, akhirnya nggak jadi apa-apa. Misalkan dia pintar nyanyi, ayo kamu lomba nyanyi, naik ke atas pentas, enggak aku malu, aku nanti ini gitu. Itu nggak pede, itu harus dirubah ya. Bahkan saya pernah melihat itu anak yang sudah tampil menari di atas pentas ya, di atas pentas itu semuanya tunduk begini, semua tunduk sambil nari-nari gini. Nah kira-kira yang melihat itu nyaman nggak? Nggak nyaman, nggak bagus. Kenapa begitu? Karena dia pertama malu, yang kedua nggak pede, ya kan? Jadi itu dibuang anak-anak. Kalau pengen baik itu dibuang gitu loh, seperti itu ya. Nah terus yang kedua, kita itu harus selalu bersyukur. Nah bersyukur itu anak-anak yang terbaca oleh hukum semesta itu yang keluar dari hati. Jadi kalau misalkan saya ngasih Dimas nih, Dimas uang 50.000, oh iya Bu terima kasih, alhamdulillah, itu nggak bisa terbaca anak-anak. Kamu bukan orang bersyukur kayak gitu. Tapi dia gayanya itu harus sampai ke perasaan. Jadi ya Allah Ibu terima kasih saya dapat uang gitu loh, terima kasih ya Allah gitu harus sampai begitu. Nah itu sudah saya praktekkan anak-anak ya. Jadi Bu Ari itu kalau berdoa, tiap hari berdoa kan setelah selesai sholat lima waktu, nggak pernah saya tuh berdoa ya Allah berilah saya ini enggak. Tapi saya selalu bersyukur, mensyukuri hal yang sudah saya punya. Ya Allah terima kasih hari ini saya sudah punya, yang saya punya ya, saya punya motor, terima kasih ya Allah hari ini saya masih bernafas, kayak gitu anak-anak. Ini sudah betul-betul menyentuh perasaan. Kalau kita bersyukur anak-anak, energinya langsung naik loh anak-anak, sampai yang masuk ke penerimaan. Jadi energi 350, luar biasa punya energi bersyukur. Saya pernah punya murid itu bilang gini, Kak, kenapa kamu kok kemarin nggak turun? Anu Bu, saya nggak ada motor. Jelek bilang begitu. Berarti apa itu mengeluh kan? Mengeluh kan namanya bersyukur ya kan? Saya tanya, kamu punya kaki enggak? Punya. Bersyukur mana punya motor tapi kamu nggak punya kaki? Ya bersyukur punya kaki. Nah itu salahnya. Jadi anak-anak itu apa yang kita miliki itu kita syukuri, paham ya? Nah begitu. Jadi misalnya gini, ya Allah terima kasih masih punya kaki untuk bisa bergerak kemana-mana. Terima kasih punya mata yang bisa untuk melihat yang indah-indah gitu anak-anak. Itu dalam doa loh anak-anak. Justru yang dikabulkan Allah itu adalah vibrasi kita yang itu loh, energi-energi yang terpancar dari perasaan dan pikiran kita. Paham ya Dimas ya? Jadi namanya jalur langit itu bukan biar sholat tahajud tiap malam tapi dalam dirinya selalu ada vibrasi kekurangan, dia nggak nyambung. Bisa tapi lama gitu loh. Kita punya cita-cita ya. Kalau hanya dari ibadah aja, itu ibarat kita mencapainya itu jalan kaki aja. Tapi kalau pakai jalur langit, pakai hukum vibrasi, frekuensi, ini kan ilmu Allah juga ya anak-anak ya, sunatullah juga. Maka itu seperti kita naik mobil menuju ke sana itu lebih cepat gitu loh. Seperti itu anak-anak. Jadi jaga betul perasaan dan pikirannya, harus selalu yang baik ya. Terus selanjutnya yaitu ini apa? Memaafkan. Nah, memaafkan ini energinya tinggi banget anak-anak ya, masuk di penerimaan ya. Memaafkan. Misalkan ya kita dimarah-marahi orang atau dimarah-marahi orang tua. Nah, itu pasti kita itu jadi jengkel kan, jengkel dan sebagainya. Itu langsung bawa ke doa. Gini. Ya Allah, saya maafkan mama saya. Misalnya kita dimarahi ya, habis dimarahi atau dipukuli mama itu langsung, ya Allah, saya maafkan mama saya, bahagiakan dia, langsung balas dengan didoakan yang baik. Mudahkanlah rezekinya, sabarkanlah mama, gitu loh, kayak gitu ya. Misalnya kita habis dimarahi guru, langsung doakan, maafkan gurunya dan doakan gurunya dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan Bapak yang memarahi saya itu semakin sehat, semakin banyak uang, semakin banyak rezekinya. Kayak gitu anak-anak. Kelihatannya remeh ya, kelihatan kita itu kayak nggak berdaya ya. Padahal di situ kekuatan yang luar biasa. Nanti nggak lama itu berubah sendiri orangnya. Ibu sudah sering tuh mencoba, mempraktikkannya. Selanjutnya anak yang membuat kita vibrasinya naik itu mendoakan. Karena dalam hadis itu kan barang siapa yang mendoakan saudaranya yang tidak
tidak sepengetahuan dia, maka ini dikabulkan, gitu loh. Masa dan malaikat akan bertanya, kamu duluan yang saya kabulkan. Misalkan gini, Dimas mendoakan Sony ya, mendoakan Sony. Ya Allah, mudah-mudahan Sony jadi anak yang sukses, semoga berbakti pada orang tua, semoga nanti cita-citanya dikabulkan, kayak gitu ya. Sony tidak tahu tuh. Nah, malaikat itu ternyata tuh, Dimas sudah mendoakan si Sony tuh. Langsung dia bilang, ya Allah, ini hambamu Dimas ini mendoakan si Sony dengan yang baik-baik. Kabulkanlah. Malaikat bilang, kabulkanlah. Bilang Allah apa? Kabulkan dulu untuk si Dimas, kayak gitu loh. Jadi semakin banyak kita mendoakan orang, semakin balik ke kita semakin banyak, gitu loh. Nah, itu sudah juga Ibu praktekkan. Nah, kalau dari ini ya hadisnya gini, kalau untuk berani itu ayatnya atau dalilnya itu Ali Imran 139. Nanti bisa dibuka di Al-Qur'annya masing-masing ya, baik yang Al-Qur'an langsung mushaf atau yang digital ya bisa. Baru kalau bersyukur itu dalilnya di Quran surat Ibrahim ayat 7 ya. Baru itu penerimaan atau ini belum ya, penerimaan itu berserah diri atau apa ya, berserah diri itu gini loh, kamu misalkan ulangan ya, kamu sudah belajar tuh, ternyata mengerjakannya itu terus kamu kok nggak bisa gitu loh, ya sudah pasrah aja sama Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha nih, saya kira-kira saya yakin ya Allah saya dapat bagus, nah gitu loh, pokoknya kita nerima gitu loh ya, seperti itu. Itu dalilnya di At-Tolak ayat 3 ya. Baru itu yang memaafkan itu dalilnya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 40. Dan kalau mendoakan itu di hadis, yaitu apabila seorang muslim dia mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka doanya akan terkabul. Ada riwayat mengatakan bahwa malaikat nanti mengatakan pada Allah, dan Allah bilang, kabulkan dulu untuk si dia. Nah, untuk yang mendoakan. Makanya Bu Ari itu minimal sehari itu mendoakan 10 orang. Semakin orang itu kita benci, semakin kita doakan yang baik. Misalnya saya benci nih sama murid saya ini, jengkeli gitu loh, maka saya doakan dia, ya Allah semoga muridku yang ini jadi baik, jadi anak soleh, soleha, jadi orang yang sukses. Nah, saya doakan yang kayak gitu. Kenapa? Nanti balik ke saya, anak saya jadi berbakti pada orang tua, gitu loh, kayak gitu ya Dimas ya. Oke, itu hasil dari pemaparan materi dari Ibu Ari. Nah, sekarang sesi tanya jawab yang akan dibacakan oleh Sony nih Bu. Ya, Silakan Sony. silakan Sony. Menurut Ibu, bagaimana ketertarikan antara law of attraction, law of vibration, dan law of action dalam membentuk pola kehidupan seorang siswa? Oh, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi gini loh anak, segala sesuatu itu energi ya, energi. Dan setiap energi itu mempunyai frekuensi atau bisa diukur ya. Segala sesuatu, diri kita, pikiran kita, perasaan kita, termasuk juga benda mati ini, manusianya kita juga ya, hewan, tumbuhan, itu semuanya adalah energi ya. Segala sesuatu itu energi. Dan energi itu bisa diukur, dia bergetar di mana. Itu namanya frekuensi. Baru frekuensi ini nanti bisa memvibrasi, menyebar ya. Kita ini bisa jadi yang menyebarkan vibrasi ya. Bisa juga kita sebagai receiver atau penerima vibrasi. Contohnya begini anak-anak ya. Kalau misalkan kamu posisi menguap nih, ngantuk puasa ya, menguap. Tidak lama itu sebelah teman kita sebelah itu menguap, iya nggak kayak gitu. Nah itu tandanya kita memvibrasi. Contohnya lagi, kalau misalkan nanti Dimas jawab ya, Dimas saya bilang Assalamualaikum. Salam. Nah kalau saya bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. nah, kan bisa beda itu loh. Itu namanya vibrasinya mengalir ya. Kita memancarkan, kita juga menyerap. Nah kalau frekuensi itu begini, kalau frekuensinya sama itu anak-anak biasanya saling tertarik. Ini namanya resonansi. Frekuensinya sama, dia saling beresonansi, akan tertarik. Misalkan gini, Dimas hobinya apa? Olahraga. Olahraga ya.
dia akan menarik orang-orang yang sefrekuensi, yang suka olahraga. Nggak mungkin Dimas ini bergaul dengan orang yang suka masak misalkan. Beda, frekuensinya beda. Makanya kita tuh, pikiran kita, misalnya pagi itu kita jengkel marah sama adik, jangan dibawa-bawa terus. Kita diam dulu, hilangkan marahnya. Soalnya kalau tidak, nanti di sekolah itu akan menarik hal-hal lagi yang sama. Kita jadi marah lagi, nggak tahu kita tiba-tiba tersandung batu atau tiba-tiba teman kita jahilin nyubit gitu loh. Pasti itu anak-anak, ini hukum semesta sudah. Kalau hukum semesta itu percaya nggak percaya pasti terjadi. Orang masih pelajar atau orang dewasa pasti terjadi gitu loh anak-anak ya. Jadi nggak peduli orang kaya orang miskin pasti terjadi. Itu hukum vibrasi. Nah kalau action, law of action ya. Nah, hukum action itu ya apa yang kita pikirkan itu pasti akan kita lakukan kan. Jadi dalam dunia ini penciptaan itu ada dua ya. Penciptaan yang pertama itu di pikiran kita. Penciptaan kedua adalah di realitas. Contohnya begini. Kalau misalkan ada seorang tukang bangunan mau membuat gedung, ya kan? Itu apa yang dilakukan dulu? Lihat toh apa yang ada di pikirannya. Nanti saya bangun gedung itu. Rumah misalkan ya, kamarnya 2 ya kan, terus ada ruang tamu, dibangun dulu, dibayangkan toh, di pikirannya, baru dari bayangan itu tadi menjadi aksi gitu loh, jadi aksi, law of action. Jadi pikiran dan perasaan itu akan jadi aksi gitu loh nanti, seperti itu ya, paham ya? Sudah, kalau vibrasi kita menyebarkan ya kan, menyebarkan emosi kita itu loh. Sedih menyebarkan sedih, bahagia menyebarkan bahagia. Saya sekarang bahagia, anak-anak kita bahagia ya. Gitu ya. Lalu, bagaimana hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan dalam penerapan 3 hukum alam semesta tersebut, Ibu? Nah, ini tadi, pikiran dan perasaan itu penentu anak-anak, penentu utama ya. Penentu utama kita melakukan tindakan. Kadang-kadang orang itu jadi berbeda. Pikiran dan perasaan itu bahasa kita tuh niat itu loh, niat. Misalkan gini, kamu ini mengerjakan tugas. Ada orang tertentu yang berniat bahwa jadi tindakan kan, niatnya saya mengerjakan tugas ini supaya saya pintar. Ada kayak gitu. Tapi ada kalanya dia saya mengerjakan tugas ini yang penting saya dapat nilai, akan berbeda itu. Hasilnya dampaknya akan berbeda. Ya paham ya? Sudah masuk enggak di pertanyaannya? Iya, Bu. Oh ya, oke. Lanjut ya, Bu. Mengapa law of action dianggap sebagai pelengkap dari law of attraction dan law of vibration ini? Nah, begini. Law of action pelengkap aja kan? Karena apa? Begitu sudah law of attraction, jadi pertama itu di pikiran dan perasaan tuh tadi berupa niat ya. Baru dia itu kan memancar, law of vibration, ya kan? Baru setelah memancar, dia kan like attract like, atau sesuatu yang sejenis itu tertarik. Dalam bahasa agama itu kan laki-laki yang baik pasti ketemu wanita yang baik kan, kayak gitu. Laki-laki yang buruk ketemu wanita yang buruk. Itu kan like attract like ya, atau sesuatu yang jenis itu saling tarik menarik. Kayak tadi tuh, Dimas hobinya olahraga, pasti dia narik orang-orang yang seperti itu. Misalkan ya, kamu pikiran begini, aku mau motor ya, motor. Misal Sony pengen motor apa? ZX. Ya. ZX ya. Misalkan Sony mau motor ZX. Sony kalau mau tidur, jam aja, bayangkan aja motor ZX. Warnanya apa? Bayangkan aja kamu itu sudah pegang, sudah naik, kamu bahagia kayak gitu. Besok itu enggaknya tiba-tiba ada motornya, enggak. Tapi kamu sepanjang jalan ke sekolah itu akan ketemu aja motor-motor itu yang kamu idamkan. Kayak gitu. Nah, dicoba Nana ya, kamu kalau enggak nyoba enggak bisa. Mau tidur itu, ini namanya istilahnya quantum jam ya. Quantum jam itu kita menarik apa yang kita inginkan di dunia kuantum atau dunia energi. Ditarik dulu rasanya, kan hubungannya sama pikiran sama perasaan. Rasanya, baru nanti secara Allah ya, melalui alam semesta itu nanti akan mengusahakan jadi fisiknya.
Nah gitu, nggak tahu nanti yang ngabulkan itu atau dikabulkan pasti Allah ya, melalui dikasih orang tua kah, kamu ulang tahun tiba-tiba surprise dapat motor gitu ya, atau tiba-tiba dapat undian gitu, kayak gitu ya. Itu namanya quantum jam ya. Lanjut. Lalu bagaimana contoh penerapan 3 hukum alam semesta dalam kehidupan pelajar di Indonesia, Ibu? Nah, ini Indonesia itu secara umum ya, tapi untuk kita-kita aja ya. Dari 3 hukum alam semesta itu yang terpenting itu adalah kan kita harus memperbaiki pikiran dan perasaan gitu ya. Usahakan pikiran dan perasaan itu pada posisi energi yang power ya, selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh itu. Kan saya sering tuh anak-anak itu misalnya kasih tugas lagi sudah belum. Misalnya hujan, wah kok hujan lagi ya, nah itu tidak benar, itu anak-anak itu sudah narik yang tidak baik. Itu nanti bisa jadi penerapannya ya di pelajarnya. Kalau kita sering mengeluh, nanti yang ketarik ya hukum law of attraction-nya ya, kan keluhan lagi. Misalnya dapat nilai, oh nggak sesuai, mengeluh lagi, kayak gitu loh. Paham ya? Itu dalam skop kecil per orang dari diri kita. Kalau semua pelajar itu suka mengeluh, tidak mau bersyukur, itu kan tidak baik untuk Indonesia ya kan? Nah, gitu ya. Oke. Menurut pendapat Ibu, apakah konsep 3 hukum alam semesta ini dapat dibuktikan secara ilmiah? Nah, kalau ilmiah sudah nyata. Karena apa? Dari ini aja, ini ada alat ukurnya. Dan yang menemukan adalah namanya David R. Hawking, PhD. PhD itu kalau di kita itu S3 ya, S3 di luar negeri gitu. Nah, begitu ada ya, dia ada ininya, ada alatnya khusus memang. Nah, seperti itu. Dan sudah terbukti dari penelitiannya dia. Artinya kalau seorang saintis atau ilmuwan itu kan nggak mau dia itu menghasilkan ilmu tanpa penelitian. Kan ada istilah hoak, dia itu nggak mau dia harus true apa bahasanya ya, kalau fakta dan mitos gitu, dia nggak mau mitos. Kalau orang ilmuwan kalau ada kata mitos nggak mau dia harus bisa dibuktikan dengan penelitian. Nah, dari penelitiannya itu terbukti sudah. Menurut ilmu pengetahuan itu sudah terbukti. Jadi Bu Ari sendiri belajar ini sudah dari muda, sudah dari maksudnya mungkin ada 20 tahunan. Dan apa yang Bu Ari cita-citakan tarik semua. Bu Ari sudah naik haji, sudah umroh, sudah pernah jadi instruktur nasional, sudah jadi ranking 1, sudah jadi guru berprestasi, sudah mobil, rumah, itu semua sudah ketarik. Itu anak-anak awalnya dari law of attraction ini. Law of pertamanya itu dari visualisasi. Visualisasi itu gini loh anak-anak, mungkin di rumah bisa dipraktekkan ya. Anak-anak pengen jadi apa nih? Mau masih muda ya, mau masih muda nih lakukan anak-anak. Misalkan kamu pengen sekolah, kuliah, bisa SMA kuliah di mana ya, ITB misalkan, ya kan? ITB apa? UI apa ini loh, yang di sini yang apa ya? Unmul ya, misalnya Unmul jurusan farmasi misal gitu. Kamu cari browsing di internet, gambar kampusnya, di cropping kan anak ya, di print, taruh di buku. Sama kadang-kadang kamu pakai jas alma mater punya siapa, pinjam, pakai dulu. Kamu foto, taruh di situ. Ya gitu. Kamu misalkan pengen jalan-jalan ke Bali, bawa itu fotonya, taruh di buku, dibikin, di print lah anak, di print, ditempel gitu loh. Itu namanya dream book. Itu namanya visualisasi. Awalnya dari situ. Ibu ada loh punya dream book dari dulu itu. Jadi kalau saya mau pengen mobil, foto mobil itu saya tempel di bukan depan tempat sholat ya, bukan tempat sujud ya. Tapi di sampingnya itu lah anak. Itu ketemu lah anak.
dapat. Rumah, apa yang kita inginkan dapat, anak-anak, gitu loh. Itu namanya dream book ya. Apa aja ya, motor, HP, jalan-jalan. Kalau orang muslim kan umroh, haji itu kan dambaan ya, dambaan tuh. Kan nggak semua orang nggak bisa loh terpanggil kayak gitu. Nah itu awalnya saya dari seperti itu. Atau saya berkurban, ya berkurban Idul Adha itu loh. Itu juga saya pakai dream book. Nah, sudah Sony sudah selesai semua? Ya sudah ya Sony, cukup ya. Sebentar, pertanyaan terakhir itu apa tadi? Menurut pendapat Ibu, apakah konsep 3 hukum alam semesta ini dapat dibuktikan secara ilmiah Ibu? Sudah ya, dari penelitian Robert R. Hawking ya. Sudah, Ibu. Oke Bu, mungkin ada kesimpulan singkat dari Ibu nih dari materi yang tadi. Closing statement ya. Iya. Anak-anak, jadi dari banyak hukum semesta ya, Ibu hanya bahas 3 hal, yaitu cermin semesta, yang kedua law of projection, dan yang ketiga hukum energi, vibrasi, dan frekuensi. Nah, itu diterapkan, terutama kita harus tiap hari itu bersyukur ya, mensyukuri apa yang sudah kita dapat dan kita mensyukuri apa yang belum dapat. Yang disyukuri apa? Rasanya. Dia secara fisik kan belum punya ya, misalnya pengen motor, disyukuri dulu, ya Allah terima kasih sudah punya motor itu tadi ya. Nah itu tadi seperti itu, disyukuri dulu. Kalau sudah di dunia kuantum disyukuri, kuantum itu dunia energi ya, disyukuri, nanti Allah melalui alam semesta itu diwujudkan dalam bentuk materi. Itu kan energi, kan kalau memadat jadi materi. Nah seperti itu. Itu aja ya, sudah dari Ibu. Terima kasih anak-anak ya sudah mendengarkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah sekian dari podcastnya tadi. Nah ini ada pesan nih dari saya untuk siswa di bulan Ramadan. Untuk siswa di bulan Ramadan tetap bersemangat lah, berpikir positif juga. Nah jangan lupa sholat. Mungkin sekian. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.